Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Daily Stoic. Izinkan saya bertanya satu hal. Seberapa berharga waktumu? Ketika kamu melihat ke belakang, apakah ada saat-saat yang tidak berharga? Kebenarannya adalah setiap momen dalam hidup ini berharga, dan kita hanya memiliki 24 jam setiap hari untuk hidup. Waktu berlalu dan tidak pernah kembali. Dan setiap keputusan yang kita buat tentang bagaimana menggunakan waktu itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Jika kamu terus-menerus disibukkan dengan kehidupan orang lain, jika kamu terus-menerus mengkhawatirkan masalah orang-orang di sekitarmu, maka kamu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirimu sendiri. Kamu menyia-nyiakan waktu yang paling berharga, aset yang tak ternilai. Marcus Aurelius, salah satu filsuf besar Stoikisme, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar." Sadari bahwa kamu hanya dapat mengendalikan diri sendiri, bukan dunia di sekitarmu. Jadi, mengapa khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendalimu ketika kamu dapat membangun kehidupan yang lebih baik, mulai dari dalam? Hari ini, saya ingin mengundangmu untuk menjelajahi bersama 6 prinsip stoik yang akan membantumu fokus pada dirimu sendiri dan berhenti membuang-buang waktu. Sebelum kita mulai, tinggalkan komentar dengan frasa, "Saya fokus pada diri saya sendiri dan berhenti membuang-buang waktu saya," dan bersiaplah untuk mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Prinsip nomor 1, bahaya perbandingan. Ada benarnya bahwa kita terus-menerus diserang oleh gambaran kesuksesan, keindahan, dan pencapaian yang sering diciptakan untuk tujuan perbandingan. Bahaya perbandingan yang terus-menerus sangat besar karena mengalihkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya dengan berfokus pada perkembangan dan kemajuan kita sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius dengan bijak, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya pria yang baik, jadilah salah satunya." Kutipan ini mengajak kita untuk melihat ke dalam daripada keluar, untuk mengukur perjalanan kita berdasarkan potensi pribadi daripada standar jangka pendek. Waktu yang kita habiskan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain adalah waktu yang kita hilangkan dalam mengejar pertumbuhan pribadi. Ketika merenungkan hidupmu, pertimbangkan nilai waktu yang sangat besar dan pentingnya menggunakannya dengan bijak. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki. Itu terbatas dan sekali kita menggunakannya, kita akan kehilangan waktu itu. Waktu terus berjalan dan takkan pernah kembali. Detak jam jangan sampai diabaikan karena setiap momen mempunyai potensi untuk refleksi dan kemajuan pertumbuhan pribadi. Namun, kita telah menyia-nyiakan waktu. Tidak hanya secara fisik tetapi juga mental, dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan melakukan hal itu, kita merugikan diri kita sendiri dari kesempatan untuk benar-benar berinvestasi pada potensi kita sendiri. Setiap kali kita melihat sekeliling dan membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita untuk sementara mengalihkan fokus kita dari jalan kita sendiri. Saat-saat di mana kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk harapan atau pencapaian yang ditetapkan oleh orang lain. Ini adalah perangkap perbandingan yang halus namun berbahaya. Ini adalah pencuri waktu dan energi. Berinvestasi dalam pengembangan diri sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini bukan tentang simbol eksternal kesuksesan, seperti uang, status, atau pengakuan. Ini tentang komitmen untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan yang hanya dapat kamu lakukan. Tidak seperti gambar yang cepat berlalu dan sering terdistorsi yang kita lihat di media sosial. Pertumbuhan sejati datang dari peningkatan berkelanjutan dan kesadaran diri. Mudah untuk tersesat dalam kebisingan perbandingan eksternal, tetapi hanya ketika kita berhenti dan mendengarkan suara hati kita dapat membuat kemajuan nyata. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam proses ini. Memahami diri sendiri adalah kunci untuk membuka pintu menuju pertumbuhan. Tanpa kesadaran diri, usaha apapun untuk melakukan perbaikan akan salah arah, karena kamu bertindak tanpa mengetahui di mana kamu berdiri.
Bagaimana kamu bisa tumbuh jika kamu tidak tahu di mana titik awalmu? Jika kamu tidak sepenuhnya memahami kekuatan dan kelemahanmu, kamu akan berjuang. Ketika menghadapi tantangan, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa pengetahuan diri adalah hal mendasar untuk menjalani kehidupan yang etis dan memuaskan. Epictetus, filsuf Stoik hebat lainnya, mengingatkan kita untuk mengetahui terlebih dahulu siapa kita dan kemudian menghias diri kita sesuai dengan itu. Setelah kamu memiliki kesadaran diri, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Tujuan ini harus realistis, dapat dicapai, dan selaras dengan potensi kamu. Perjalanan peningkatan diri bukanlah tentang mencoba mencapai semuanya sekaligus, tetapi tentang membuat kemajuan yang stabil, selangkah demi selangkah. Dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang mudah dicapai, kamu dapat membangun momentum untuk kemajuan yang lebih besar di masa depan. Misalnya, kisah Oprah Winfrey adalah contoh utama. Ketika Oprah memulai karirnya di dunia televisi pada tahun 80-an, dia bukanlah seorang tokoh terkemuka di industri tersebut. Faktanya, dia menghadapi banyak tantangan, penolakan, dan penghinaan dari banyak orang di bidang tersebut. Namun, alih-alih melihat rekan-rekannya atau acara televisi lainnya untuk perbandingan, Oprah memutuskan untuk fokus pada dirinya, keunikannya sendiri, dan menciptakan gaya yang berbeda. Dia terus berinvestasi dalam meningkatkan keterampilan komunikasinya untuk terhubung dengan penonton dan membangun acara televisi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai spiritual yang mendalam kepada pemirsa. Dengan dedikasi dan visinya, Oprah mengembangkan acara Oprah Winfrey menjadi salah satu program paling sukses dalam sejarah televisi yang mengubah cara acara bincang-bincang diproduksi di seluruh dunia. Perjalanan Oprah adalah contoh utama untuk tetap fokus pada diri sendiri dan tidak membiarkan perbandingan dengan orang lain memengaruhi jalanmu sendiri. Ketika kamu menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup, ingatlah bahwa setiap kemenangan kecil membangun kepercayaan diri dan memberikan motivasi bagimu untuk terus maju. Dari waktu ke waktu, keberhasilan yang terkumpul ini akan menciptakan kemajuan yang stabil. Pada kenyataannya, setiap kali kamu mencapai sesuatu tidak peduli seberapa kecilnya, kamu tidak hanya membuktikan kepada dirimu bahwa kemajuan itu mungkin, tetapi kamu juga memperkuat keyakinanmu pada kemampuanmu sendiri. Ini adalah kekuatan self-confidence dan kemandirian. Karena kamu terus fokus pada pengembangan dirimu sendiri, kamu secara bertahap tidak akan lagi merasa perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Namun, bahaya perbandingan tidak berhenti pada pengalihan perhatian kita dari tujuan kita. Karena terus-menerus mengukur diri kita terhadap orang lain dapat menyebabkan perasaan tidak aman dan harga diri yang rendah. Sebaliknya, dengan memilih untuk fokus pada jalan kita sendiri, kita mendapatkan kembali kendali atas emosi dan harga diri kita. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain, karena kepercayaan dirimu datang dari dalam dirimu sendiri. Hadiah yang sebenarnya bukanlah melampaui orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, aku bertanya padamu, berapa banyak waktu yang telah kamu buang hari ini untuk melihat kemajuan atau kesuksesan orang lain? Berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan untuk mengharapkan sesuatu yang berbeda dalam hidup? Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kunci untuk menjalani kehidupan yang memuaskan bukanlah mengejar cita-cita orang lain, tetapi mengejar pengembangan karakter kita sendiri. Saatnya untuk berhenti membandingkan, berhenti menyia-nyiakan momen berharga, dan fokus pada proyek terpenting yang ada. Prinsip nomor 2, merangkul kemajuan atas kesempurnaan. Kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap mencari versi sempurna dari diri kita atau pekerjaan kita, yang tidak hanya menciptakan tekanan tak terlihat, tetapi juga menghambat kemajuan kita. Filosofi Stoik yang diwakili oleh Marcus Aurelius menekankan bahwa kemajuan tidak terletak pada kesempurnaan. Itu adalah kunci menuju kedamaian batin dan kesuksesan jangka panjang. Ketika kita menyadari bahwa hidup adalah perjalanan ketidaksempurnaan yang berkelanjutan, kita menemukan kekuatan dalam membuat kemajuan secara bertahap daripada terjebak dalam perangkap kesempurnaan yang tidak dapat dicapai.
Langkah pertama menuju kemajuan adalah mengatasi hal-hal negatif, baik dari sumber eksternal maupun dari dalam diri kita sendiri. Lingkungan kerja atau kehidupan kita mungkin dipenuhi dengan hal-hal negatif, dari rekan kerja yang tidak puas hingga masalah yang belum terselesaikan. Namun, alih-alih membiarkan faktor-faktor ini mengendalikan pikiran dan emosi kita dapat belajar melepaskan pikiran kita dari hal-hal negatif. Misalnya, jika pertemuan membuatmu merasa stres dan dikritik, daripada marah atau merasa tidak aman, cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada aspek positif. Keheningan ini bukanlah kelemahan, tetapi ekspresi kekuatan batin. Ketika kamu tidak bereaksi terhadap hal-hal negatif, kamu telah mengendalikan emosi dan menjaga harga dirimu. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih baik terhadap negativitas eksternal, tetapi juga terhadap pikiran negatif dalam diri kita sendiri, yang merupakan salah satu hambatan terbesar untuk kemajuan. Pikiran seperti, saya tidak cukup baik atau saya tidak bisa melakukan ini, adalah hambatan tak terlihat yang menghentikan kita untuk maju dan mencoba hal-hal baru. Untuk maju, bukan mencari kesempurnaan. Kamu perlu belajar mengenali dan menghadapi pikiran-pikiran negatif ini, menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Misalnya, ketika kamu merasa tidak mampu menyelesaikan tugas yang menantang, alih-alih berpikir, saya tidak bisa melakukan ini, ingatkan dirimu bahwa saya bisa belajar dan berkembang setiap hari. Perubahan ini dalam pola pikir akan membantumu mendapatkan pandangan yang lebih positif dan kepercayaan diri yang lebih besar. Bagian penting dari kemajuan adalah belajar bagaimana melepaskan masa lalu. Terkadang kita membawa luka lama atau kesalahan masa lalu di hati kita yang membebani kita dan menghalangi kemajuan kita. Memaafkan bukan berarti menerima kesalahan, tetapi membebaskan diri dari kemarahan dan kebencian. Ketika melepaskan masa lalu, kamu menciptakan ruang untuk masa depan yang baru, peluang, dan pertumbuhan pribadi. Akhirnya, membangun kebiasaan positif adalah faktor penting dalam mempertahankan kemajuan. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif, terlibat dalam kegiatan yang menginspirasi, dan selalu ingat untuk merasa bersyukur, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Contoh utama adalah J.K. Rowling, penulis terkenal seri Harry Potter. Sebelum mencapai kesuksesan besar, Rowling melewati masa-masa yang menantang, dari kemiskinan dan pengangguran hingga ditolak oleh penerbit beberapa kali. Namun, alih-alih diliputi oleh negativitas, dia membangun kebiasaan positif dengan terus menulis dan mempertahankan kepercayaan diri. Lebih lanjut, Rowling selalu menekankan pentingnya rasa syukur, bahkan di saat-saat tersulit. Dia merasa bersyukur atas kesempatan dan pelajaran dalam hidup. Kegigihan dan sikap positifnya lah yang membantunya mengatasi semua kesulitan dan menjadi salah satu penulis terlaris di dunia. Kunci terakhir untuk mencapai kemajuan adalah disiplin pribadi dan kesabaran. Terkadang jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, tetapi ketekunan dan disiplin akan membantumu mengatasi tantangan. Daripada hanya mengejar kesempurnaan, fokuslah pada tujuan kecil dan buat kemajuan selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan kemajuan kita tidak perlu menjadi sempurna, tetapi kita perlu tetap gigih dan terus memperbaiki diri. Kemajuan, baik kecil maupun besar, patut diapresiasi. Fokuslah pada dirimu sendiri, bangun kebiasaan baik, dan pertahankan disiplin untuk menghindari pemborosan waktu. Kami ingin mendengar pendapatmu mengenai topik ini. Silakan tinggalkan pemikiran dan pendapatmu mengenai kemajuan daripada kesempurnaan di kolom komentar di bawah. Prinsip nomor 3, menolak gangguan. Bayangkan sejenak bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga dan tak tergantikan. Bagaimana kamu akan memperlakukannya? Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaannya yang tak lekang oleh waktu, mungkin berkata bahwa setiap momen yang kita biarkan berlalu tanpa tujuan adalah momen yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Merenungkan bagaimana kita menghabiskan waktu mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan menolak gangguan yang mengurangi potensi kita di dunia modern. Gangguan di dunia lebih lazim daripada sebelumnya. Notifikasi media sosial, email tak berujung,
dan daya tarik hiburan dapat mencuri aset paling berharga kita, waktu. Marcus Aurelius memahami bahwa untuk menjalani kehidupan yang bermakna, kita harus menjadi penjaga waktu yang ketat. Dengan melindunginya, kita menarik orang-orang yang menghormati dan menghargai waktu kita, sama seperti kita menghargainya. Ini adalah deklarasi harga diri yang diam namun kuat. Ketika kamu berhenti membiarkan orang lain atau faktor eksternal mendikte bagaimana kamu menggunakan waktu, kamu mulai menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan memprioritaskan apa yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai inti kamu. Bagaimana kita mulai menolak gangguan? Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan meminimalkan sumber gangguan dalam kehidupan kita. Kita sering terjebak dalam menggulir media sosial yang tidak berarti, menanggapi email yang tidak penting, atau berpartisipasi dalam rapat yang tidak bertujuan. Mereka adalah pencuri waktu di dunia modern. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan memilih untuk melepaskan diri dari gangguan ini, kita dapat menciptakan lebih banyak ruang untuk apa yang kita inginkan. Strategi yang efektif adalah mengalokasikan waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosial, memastikan kegiatan ini tidak menyita seluruh harimu. Mirip dengan mengatur jadwal kerja yang wajar, manajemen waktu yang bertujuan melindungi energi dan fokusmu. Manajemen waktu yang efektif tidak berarti mengisi setiap momen harimu dengan kegiatan. Ini tentang fokus pada kualitas dari apa yang kita lakukan. Misalnya, jika kamu mengerjakan tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam, penting untuk memberi dirimu ruang mental untuk terlibat dengan pekerjaan tanpa gangguan. Filosofi Stoik mendorong kita untuk menghargai bukan hanya hasil, tetapi juga proses. Setiap saat yang dihabiskan untuk pekerjaan yang bertujuan adalah saat yang diinvestasikan dengan baik. Dengan menumbuhkan pola pikir ini, kita menyadari bahwa waktu bukan hanya serangkaian jam. Itu adalah kanvas tempat kita melukis kehidupan yang kita inginkan. Salah satu alat terkuat yang kita miliki dalam manajemen waktu adalah membangun kebiasaan dan jadwal yang masuk akal. Seperti latihan otot memperkuat tubuh, mengolah kebiasaan manajemen waktu memperkuat kemampuan kita untuk fokus. Mulailah dari hal kecil dengan mendedikasikan 15 menit sehari untuk tugas yang tidak terganggu yang sejalan dengan tujuanmu. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan momen-momen kecil ini terakumulasi menjadi kebiasaan yang kuat yang mendukung pertumbuhan dan kemajuanmu di setiap bidang kehidupan. Pada saat yang sama, kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menghargai waktu kita. Orang-orang yang kita ajak bergaul secara signifikan, mempengaruhi bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jika kamu dikelilingi oleh individu-individu yang terus-menerus mengganggu atau menguras energi, inilah saatnya untuk menetapkan batasan yang jelas. Stoik seperti Epictetus menekankan pentingnya memilih teman dengan bijak, karena pengaruh mereka dapat mendorongmu maju atau menahanmu. Dengan belajar mengatakan tidak pada hubungan yang tidak membantu kamu tumbuh, kamu menciptakan ruang bagi mereka yang mengangkat dan mendukung perkembanganmu. Sama pentingnya adalah menghilangkan hal-hal negatif, baik itu berasal dari faktor eksternal atau dari dalam pikiran kita sendiri. Pengaruh negatif dapat mengaburkan visi kita, mengalihkan kita dari tujuan kita, dan menyedot energi kita. Mengidentifikasi dan menghilangkan sumber-sumber negativitas sangat penting, apakah itu berasal dari orang-orang, lingkungan, atau pikiran kita sendiri. Ketika kita belajar untuk menetapkan batasan dan melindungi diri dari hal-hal negatif, kita menciptakan ruang mental di mana pikiran, ide, dan tindakan positif bisa berkembang. Dalam beberapa kasus, membatasi hubungan negatif mungkin mengharuskan kita membuat keputusan sulit. Mungkin ada rekan kerja yang terus-menerus melemahkan usaha kita atau teman yang terus-menerus membawa drama ke dalam hidup kita. Penting untuk menyadari bahwa waktu dan energi kita terlalu berharga untuk disia-siakan dalam hubungan seperti itu. Terkadang, ini berarti melakukan percakapan yang sulit untuk menetapkan harapan yang jelas atau dalam kasus yang ekstrim, memutuskan hubungan sepenuhnya. Ketika kita melakukan ini bukan hanya tentang melindungi waktu kita, ini tentang menghargai diri kita sendiri. Pada akhirnya, melindungi waktu adalah tindakan harga diri yang terbesar.
Ini menyatakan bahwa kamu menghargai potensi, tujuan, dan masa depanmu. Ketika kamu berhenti membiarkan gangguan menentukan hidupmu, kamu mulai mengendalikan takdirmu. Ajaran Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa waktu itu terbatas dan berharga. Cara kita menghabiskan waktu mencerminkan siapa kita dan siapa kita. Dengan menguasai seni manajemen waktu, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas kita, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Melihat ke depan, langkah berikutnya adalah berfokus pada diri sendiri, yang menjadi bagian penting dari perjalanan menuju penguasaan diri. Bagaimana kamu dapat berkonsentrasi pada apa yang benar-benar penting? Bagaimana kamu dapat membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan aspirasi terdalammu? Mari kita jelajahi nilai dari fokus pada diri sendiri, sebuah praktik yang tidak hanya membantu kamu menemukan kedamaian batin, tetapi juga meningkatkan setiap aspek kehidupan kamu. Prinsip nomor 4, nilai fokus pada diri sendiri. Seperti apa hidupmu jika kamu memilih untuk fokus sepenuhnya pada dirimu sendiri? Ini bukan panggilan untuk keegoisan, tetapi panggilan yang mendalam. Undangan untuk mendapatkan kembali energi dan waktu kamu, mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang kamu cita-citakan. Inti dari pengembangan pribadi terletak pada prinsip menetapkan tujuan yang jelas dan memperlakukan pengejaran mereka seperti membangun otot melalui latihan. Bayangkan seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi. Setiap sesi pelatihan meningkatkan ketahanan mereka, mengasah keterampilan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar. Demikian pula ketika kamu berkomitmen pada tujuan tertentu dan mengerjakannya setiap hari, kamu membangun ketahanan dan mengembangkan kemampuanmu. Misalnya, jika kamu ingin mempelajari keterampilan baru seperti pemrograman atau berbicara di depan umum, kamu perlu melakukan upaya yang konsisten dari waktu ke waktu. Upaya ini dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Namun, untuk benar-benar unggul, kamu harus terlebih dahulu menghilangkan apa yang tidak perlu, menghapus pengaruh beracun, gangguan, dan komitmen yang tidak perlu dari hidupmu, memungkinkan kamu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Anggap Jane, seorang profesional yang menyeimbangkan pekerjaan yang menuntut dengan aspirasi pribadi. Dengan mengatakan tidak pada kewajiban sosial yang tak ada habisnya dan kebiasaan membuang-buang waktu seperti penjelajahan web tanpa berpikir, dia menemukan ruang untuk mendapatkan sertifikasi baru, membuka jalan untuk promosi. Kisahnya menyoroti kekuatan transformatif dari merapikan hidupmu. Pilar penting dari pertumbuhan adalah mempertahankan pola pikir ingin tahu dan belajar. Membaca buku, mendengarkan podcast, atau menjelajahi ide-ide baru akan memperluas wawasanmu, menjaga pikiranmu tetap tajam dan mudah beradaptasi. Misalnya, seorang pemimpin bisnis yang mendedikasikan waktu setiap hari untuk membaca tentang tren industri. Pembelajaran berkelanjutan membekali mereka dengan kemampuan untuk menavigasi tantangan secara kreatif untuk tetap unggul dalam lanskap yang kompetitif. Namun, semua upaya ini sia-sia tanpa tulang punggung disiplin. Disiplin bertindak sebagai tulang punggung yang memandu kamu melewati saat-saat motivasi yang goyah. Bayangkan seorang siswa mempersiapkan diri untuk ujian penting. Di hari-hari ketika antusiasme memudar, kebiasaan belajar yang disiplin memastikan kemajuan yang konsisten. Disiplin bukanlah kendala, itu adalah kunci untuk mempertahankan momentum ketika kegembiraan awal gagal. Kesabaran juga sangat diperlukan dalam perjalanan ini. Pertumbuhan jarang mengikuti garis lurus, rintangan dan penundaan tidak dapat dihindari. Alih-alih menyerah pada frustrasi, rangkul kesabaran sehingga kamu dapat bertahan melalui lembah-lembah. Renungkan kisah seorang tukang kebun yang menanam pohon. Meskipun berbulan-bulan merawatnya tanpa pertumbuhan yang terlihat, mereka mempercayai prosesnya, mengetahui bahwa akar harus terbentuk sebelum pohon berkembang pesat. Pertumbuhan pribadi kamu mencerminkan pengalaman organik ini. Tonggak-tonggak kehidupan itu cepat berlalu, tetapi pelajaran dan kebiasaan yang kamu tanamkan di sepanjang jalan akan tetap bersamamu. Misalnya, rasa pencapaian yang dirasakan pelari maraton tidak hanya datang dari melewati garis finish, tetapi dari proses pelatihan, disiplin, dan ketahanan yang dibangun selama persiapan.
Untuk memaksimalkan pertumbuhanmu, kamu juga harus dengan keras melindungi waktu kamu. Waktu itu terbatas dan tidak dapat diganti, namun sering terbuang pada hal-hal sepele. Bayangkan memperlakukan waktu sebagai bentuk mata uang. Apakah kamu akan menghabiskannya untuk tugas-tugas dan interaksi yang tidak menambah nilai? Pendekatan yang sadar terhadap waktu memastikan waktu diinvestasikan secara bijak dalam aktivitas yang selaras dengan prioritasmu. Untuk mencapai keselarasan ini, identifikasi prioritasmu yang sebenarnya dan kaitkan tindakan harianmu dengannya. Misalnya, jika kesehatan adalah prioritas, jadwalkan latihan rutin dan persiapkan makanan sehat. Jika hubungan itu penting, dedikasikan waktu tanpa gangguan untuk orang-orang terkasih. Pilihan-pilihan yang disengaja ini mencerminkan nilai-nilai kamu dan memastikan kemajuan yang berarti di bidang-bidang yang paling penting. Strategi kunci lainnya adalah menguasai seni mengatakan tidak. Kata sederhana ini memberdayakan kamu untuk melindungi waktu dan energi dari komitmen yang tidak penting. Bayangkan diminta untuk mengambil tugas tambahan di tempat kerja yang tidak selaras dengan aspirasi kamu. Menolak dengan sopan memungkinkan kamu untuk fokus pada aktivitas berdampak tinggi. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah dasar untuk pertumbuhan pribadi. Batasan menciptakan ruang terlindungi di mana kamu dapat berkembang. Pertimbangkan pekerja lepas yang menetapkan aturan kerja yang jelas. Jam-jam batas ini tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka, tetapi juga menjaga kehidupan pribadi mereka. Tanpa batasan ini, energi dan fokusmu menjadi tunduk pada tuntutan eksternal. Secara ringkas, nilai dari fokus pada diri sendiri sangat berharga. Hal ini membutuhkan kesengajaan, disiplin, dan keberanian untuk memprioritaskan pertumbuhanmu atas gangguan eksternal. Biarkan perjalanan ini dipandu oleh kebijaksanaan abadi Marcus Aurelius yang mendesak kamu untuk mengubah potensi menjadi kenyataan. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu menetapkan batasan dalam hidupmu untuk melindungi pertumbuhan dan ketenangan pikiranmu? Bagikan strategi kamu di komentar dan saling menginspirasi serta belajar satu sama lain. Batasan bukan hanya sebuah pilihan, ini adalah komitmen untuk menghargai waktu, energi, dan potensi kamu. Prinsip nomor 5, ketahanan melalui fokus diri. Dalam perjalanan pengembangan diri yang berkelanjutan, salah satu formula yang paling membebaskan adalah beralih dari mengejar kesempurnaan menjadi merangkul kemajuan langkah demi langkah. Pola pikir yang sederhana namun mendalam ini tidak hanya mengurangi tekanan untuk mencapai kesempurnaan, tetapi juga memelihara ketahanan melalui pertumbuhan dan fokus diri. Perjalanan fokus pada diri sendiri dimulai dengan pertanyaan kritis. Apakah kamu berusaha untuk memenuhi standar yang tidak dapat dicapai, atau apakah kamu berkomitmen untuk meningkatkan sedikit demi sedikit? Menekankan kemajuan berarti mengakui bahwa upaya kecil yang konsisten terakumulasi menjadi perubahan yang signifikan. Pendekatan ini secara alami membangun ketahanan, kemampuan beradaptasi, kapasitas belajar, dan kemampuan untuk bertahan bahkan dalam menghadapi kegagalan. Misalnya, bayangkan seseorang berlatih untuk maraton. Alih-alih terpaku pada menyelesaikan perlombaan dengan waktu yang memecahkan rekor, mereka merayakan tonggak-tonggak kecil dalam berlari, melangkah lebih jauh, memangkas beberapa detik dari kecepatan mereka, atau hanya mempertahankan latihan mereka di hari-hari yang sulit. Setiap langkah memperkuat kekuatan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam kemampuan mereka untuk berkembang. Ketika dilihat melalui sudut pandang kemajuan, kegagalan bukan lagi hambatan utama, tetapi menjadi peluang pembelajaran yang berharga. Dalam filsafat Stoik, kegagalan bukanlah sumber rasa malu, tetapi katalisator untuk perbaikan. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk mengenali rumus praktis realitas kita ketika menghadapi kesalahan atau kemunduran. Dengan berfokus pada esensi, kita dapat bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa beradaptasi? Pola pikir ini tidak hanya menjaga energi mental kita, tetapi juga membekali kita dengan alat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan fokus pada kemajuan, kita juga meningkatkan kinerja dan kemampuan beradaptasi.
Hidup penuh dengan kejadian tak terduga dan pola pikir yang berpegang teguh pada rasa aman cenderung goyah di bawah tekanan. Sebaliknya, pendekatan yang berpusat pada memprioritaskan pilihan mendasar memungkinkan kita untuk melakukan kalibrasi ulang ketika keadaan berubah. Pertimbangkan seorang profesional yang bekerja pada proyek yang direncanakan dengan hati-hati, tetapi menghadapi perubahan eksternal yang tidak terduga. Daripada menyerah pada kegagalan, mereka fokus pada konten untuk menilai kembali prioritas dan merancang solusi kreatif yang pada akhirnya mencapai hasil yang melampaui harapan awal. Fleksibilitas ini lahir dari komitmen untuk maju, menjadi aset yang sangat berharga baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Elemen penting lain dari ketahanan melalui fokus diri adalah kemampuan untuk menerima umpan balik. Alih-alih melihat umpan balik sebagai kritik, perlakukan umpan balik sebagai kompas yang berharga untuk menavigasi jalur pertumbuhan. Bayangkan seorang penulis berbagi pengalamannya dengan orang lain. Bekerja dengan mentor yang terpercaya, umpan balik awal mungkin mengungkapkan kelemahan dalam gaya atau struktur. Tetapi daripada menganggapnya sebagai kegagalan pribadi, penulis menggunakannya untuk menyempurnakan karya mereka. Kesediaan untuk mendengarkan dan menerapkan umpan balik tidak hanya menumbuhkan keterampilan unik, tetapi juga mendukung peningkatan berkelanjutan. Pola pikir yang berfokus pada kemajuan mendorong penerimaan ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dan penting dari pertumbuhan. Seringkali ketakutan membuat kesalahan menghambat kreativitas dan membatasi potensi kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan dalam mengejar pengembangan pribadi. Ketekunan menjadi rekan dalam membangun sesuatu yang berarti, baik itu karir, keterampilan, atau hubungan, yang membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Ketahanan melalui pekerjaan yang berfokus pada diri sendiri berarti berkomitmen pada proses daripada berpegang teguh pada hasil langsung. Seperti tukang kebun yang memahami batasan mereka, menyadari bahwa benih yang ditanam hari ini tidak akan mekar besok. Mereka memelihara dan menunggu, mengetahui bahwa pertumbuhan terjadi di bawah permukaan. Pola pikir ini menumbuhkan rasa kepuasan karena setiap tahap kemajuan menjadi kegembiraan yang memperkuat nilai kehadiran. Manfaat jangka panjang dari fokus pada proses sangat besar. Dengan melepaskan beban kesempurnaan, kita mengalami kegembiraan dan kepuasan yang lebih besar dalam perjalanan itu sendiri. Kesuksesan tidak lagi ditentukan oleh cita-cita yang tidak dapat dicapai, tetapi oleh kepuasan yang ditemukan dalam upaya yang konsisten dan harmoni dengan diri sendiri. Dari waktu ke waktu, pendekatan ini membangun fondasi ketahanan dan kekuatan yang membekali kita dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan tekad. Dengan tetap setia pada nilai-nilai dan merangkul pertumbuhan bertahap, kita menumbuhkan kehidupan yang penuh dengan tujuan dan makna. Ingat, ketahanan melalui fokus diri adalah pendekatan transformatif terhadap tantangan hidup. Dengan memprioritaskan kemajuan daripada kesempurnaan, kita memelihara kemampuan beradaptasi, menerima ketidaksempurnaan, dan mengembangkan kehadiran yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan terletak di dalam diri kita sendiri. Dan dengan berfokus ke dalam, kita dapat mencapai kehidupan yang utuh dan bermakna. Prinsip nomor 6, wawasan motivasi. Bayangkan kamu berdiri di tengah ruangan yang penuh kebisingan, di mana setiap orang berbicara tentang kesuksesan, ketenaran, dan tujuan yang jauh. Mereka dengan bersemangat mendiskusikannya, mencoba untuk membuat orang terkesan dengan prestasi mereka. Tapi di sudut ruangan ada satu orang yang tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk diam, tatapannya dalam, seolah mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah yang aku lakukan benar-benar penting bagiku atau aku hanya mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari yang lain? Ini adalah pelajaran inti yang ditekankan oleh Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf Roma. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang hebat, tetapi juga seseorang yang memahami kekuatan kesabaran dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam perjalanan pribadi. Ketika kamu berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal di luar dirimu, kamu akan menyadari bahwa fokus pada dirimu sendiri bukanlah sekadar pilihan, tetapi sebuah proses yang sangat berarti. Cara hidup.
Setiap hari kamu membuat ratusan pilihan, keputusan kecil yang meskipun tampaknya tidak penting membentuk siapa kamu. Dari bagaimana kamu memilih untuk bereaksi terhadap tantangan hingga bagaimana kamu memutuskan untuk menghabiskan waktu. Setiap keputusan adalah batu bata di fondasi masa depanmu. Marcus Aurelius pernah menulis dalam meditasi, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat. Ini tidak hanya mengingatkan kamu tentang kekuatanmu untuk mengendalikan, tetapi juga menegaskan bahwa berfokus pada perjalanan pribadimu adalah cara yang benar untuk menghormati diri sendiri. Ketika kamu fokus pada apa yang paling penting bagimu, hanya menjalani hidup berarti menjalani hidup dengan tujuan, berkomitmen pada mimpimu. Ini bukan hanya sebuah tindakan, itu adalah pernyataan diam-diam bahwa tujuanmu berharga untuk dicapai. Namun untuk melakukannya kamu memerlukan pola pikir yang kuat, pola pikir yang berfokus pada nilai-nilai intimu daripada mencari persetujuan dari orang lain. Contoh nyata dari hal ini adalah kisah seorang pelari maraton yang tidak berlomba menjadi yang tercepat, tetapi untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dengan setiap langkah, dia tidak melihat pelari di sampingnya atau peduli dengan penilaian. Dia hanya fokus pada napasnya sendiri dan langkah kakinya. Pada akhirnya, dia tidak hanya menyelesaikan perlombaan, tetapi juga mengalami makna mendalam dari komitmen, kebenaran dalam tindakan, dan martabat dalam kemauan. Untuk fokus pada jalanmu sendiri, kamu harus memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Hidup ini penuh dengan rintangan, dari penghakiman dan kegagalan hingga godaan yang membuatmu ingin menyerah. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa setiap kesulitan adalah pelajaran, kesempatan untuk membangun warisanmu sendiri. Bayangkan mendaki gunung yang tinggi. Setiap langkah yang melelahkan, setiap goresan di tanganmu memberimu kekuatan batin dan membawamu lebih dekat ke puncak. Seperti yang ditegaskan Marcus Aurelius, hambatan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Ketika kamu menghargai perjalanan pribadimu, kamu tidak hanya membangun rasa percaya diri, tetapi juga membebaskan dirimu dari hambatan diri dan tekanan untuk bersaing dengan orang lain. Ini tidak berarti mengisolasi dirimu, tetapi lebih kepada memahami bahwa kamu berada di jalanmu sendiri, di mana kecepatan dan arahnya diputuskan olehmu. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa alih-alih mencari pengakuan dari orang lain, kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri dan bertanya, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Hidup adalah serangkaian prioritas. Ketika kamu fokus pada nilai-nilai dan tujuanmu sendiri, kamu tidak akan lagi terperangkap dalam pusaran perbandingan atau harapan. Sebuah cerita kecil. Seorang tukang kebun menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat kebunnya. Dia tidak memperhatikan gosip tentang pekerjaannya. Dia hanya fokus pada pohon yang dia rawat. Setelah bertahun-tahun, pohon itu berbunga dan berbuah, dan orang-orang mulai mengagumi karyanya. Namun baginya makna sebenarnya terletak pada perjalanan sehari-hari merawatnya, bukan pada kekaguman orang lain. Perjalananmu itu unik. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa lelah, ingin berhenti atau ragu apakah kamu berada di jalan yang benar. Namun ingat, setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah kemajuan. Kesabaran tidak hanya membantu kamu mengatasi tantangan, tetapi juga berfungsi sebagai bukti kekuatan batinmu. Bersabarlah dalam perjalananmu. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang berada di luar kendalimu. Percayalah bahwa setiap pilihan yang tepat yang kamu buat hari ini akan membawamu ke kehidupan yang lebih penuh dan lebih bermakna. Kita telah mengeksplorasi kekuatan untuk fokus pada diri kita sendiri dan menghentikan pemborosan waktu. Pelajaran berharga dari Marcus Aurelius dan filsafat Stoik melalui video ini semoga membuatmu menyadari bahwa pengendalian diri dan fokus pada apa yang penting tidak hanya membawa pada kesuksesan, tetapi juga merupakan kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Jadi, bagaimana denganmu? Apa yang membuatmu merasa seperti kamu menyia-nyiakan waktu paling banyak, dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengubahnya? Silakan bagikan pemikiranmu di komentar di bawah ini. Jika kamu menikmati video ini, tinggalkan 1 di komentar, atau jika kamu memiliki saran untuk perbaikan, tinggalkan
0. Kami selalu mendengarkan untuk membuat hal-hal menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk menekan like jika Anda merasa video ini bermanfaat bagikan, untuk menyebarkan pesan yang bermakna dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video. Mendatang video baru akan muncul di bagian bawah layar. Jangan ragu untuk mengklik dan melanjutkan perjalanan. Anda membangun kekuatan batin dan menemukan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.